Kabupaten Gresik, Jawa Timur terletak di lokasi yang strategis karena berada di antara Selat Madura dan antar pulau sekitarnya, membuat Gresik disebut sebagai kota bandar dalam buku Summa Oriental. Wilayah ini identik dengan penyebaran ajaran Islamnya melalui Wali Songo. Namun siapa sangka, Kabupaten Gresik juga menyimpan sejarah kolonialisme Belanda. Benteng Lodewijk merupakan salah satu benteng terbesar di Asia yang terletak di Pulau Mengare, Kelurahan Tanjung Widoro, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, yang dibangun sekitar tahun 1808 Masehi oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Benteng Lodewijk yang ada di Kepulauan Mengare ini dibangun pada era Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels sesuai dengan market plan yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei tahun 1810. Maka benteng ini serangkaian dengan pembangunan jalan Pantura atau The Great Postwork. Jadi tujuannya baik jalan Pantura serta benteng ini adalah untuk membendung serangan Inggris yang saat itu memang sudah mengancam keberadaan Pulau Jawa. Nama Lodewijk diambil dari nama Raja Belanda asal Prancis, yaitu Louis, yang dalam bahasa Belanda adalah Ludwig. Karena Daendels sebenarnya orang Prancis, jadi untuk menghormati pemimpinnya, yaitu yang Louis Napoleon, jadi Lodewijk itu kalau di dalam ejaan lain adalah Louis, jadi Louis Napoleon. Jadi untuk menghormati pemimpinnya yang telah menugaskan ia atau mengangkat ia sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa. Letaknya yang strategis membuat benteng Lodewijk ini memiliki peran penting di masa kolonialisme. Penentuan lokasi Mengare yang berada di kawasan Selat Madura serta ada di pantai utara Jawa memiliki lokasi yang sangat strategis karena dari titik Selat Madura di Mengare inilah Daendels itu nantinya bisa mengawasi musuh, khususnya Inggris. Jadi untuk menghalau musuh, maka ditempatkanlah benteng ini sebagai persiapan saat itu. Sebagai benteng terbesar di Asia, Lodewijk memiliki daya tampung prajurit yang banyak. Menurut salah satu literatur yang pernah saya baca, bahwa benteng Fort Lodewijk ini yang ada di Kepulauan Mengare memiliki kapasitas antara 800 sampai 1000 pasukan itu kalau bisa menampung di situ. Dan di situ di dalam benteng itu juga memiliki berbagai sarana militer, mulai dari kantor komandan militer, ada barak, kemudian ada garnisium, gudang senjata, kemudian ada rumah-rumah untuk opsir dan berbagai tempat untuk meletakkan senjata meriam. Menurut buku Java Geografis Etnologis Historis karya P.J. Vet, disebutkan bahwa benteng Lodewijk disebut juga benteng Oranye dan dibongkar tahun 1857 karena pusat pertahanan berpindah ke benteng Kalimas, Surabaya. Seiring dengan perkembangan zaman, situasi keamanan yang peperangan pun juga telah usai, kemudian konsentrasi pihak kolonial Belanda pun juga sudah beralih ke kota Surabaya, maka pembangunan atau keberadaan dari benteng Lodewijk ini mulai diabaikan dan ditinggalkan gitu. Jadi beberapa sarana penting seperti perlengkapan senjata itu dibawa atau diangkut ke Surabaya, sehingga keberadaan ini hanya mungkin sebagai pos saja, tidak menjadi sebuah benteng perang gitu. Usai dibongkar, kondisi benteng Lodewijk semakin tidak terawat. Adanya abrasi serta kurang sadarnya masyarakat membuat bukti-bukti sejarah yang ada di benteng tersebut tidak terpelihara dan terbengkalai. Sehingga Gubernur Jawa Timur menetapkan benteng Lodewijk sebagai cagar budaya peringkat provinsi. Kerusakan benteng Lodewijk ini juga karena faktor alam, juga karena faktor manusia juga. Jadi faktor alam dapat kita lihat karena abrasi ya. Abrasi, kemudian tumbuhnya pohon-pohon
yang menutupi hampir seluruh bagian dari isi benteng itu. Dan kemudian karena faktor manusia juga, yaitu karena penjarahan terutama di bagian kayu-kayu yang mungkin bernilai ekonomi oleh masyarakat saat itu. Berbagai temuan fragmen-fragmen yang menjadi bukti sejarah benteng Lodewijk masih bisa ditemukan di lokasi. Jika kita mengunjungi benteng Lodewijk ini, beberapa dapat kita temukan jejak-jejaknya ya, sebagai sarana atau fasilitas di benteng Lodewijk. Kita bisa menemukan 2 sumur di situ di dalam benteng. Kemudian kita juga menemukan dinding-dinding atau pondasi yang sebagian masih terlihat. Kemudian juga ada saluran di 2 sisi, di timur laut dan tenggara, yang dulunya saluran ini ada di dalam benteng, tapi karena abrasi maka saluran ini kini ada di luar, di tepi laut. Selain itu di beberapa perkembangan terakhir kita juga menemukan beberapa inskripsi angka tahun dari batu bata, di mana menunjukkan angka tahun 1836, ada juga 1837 dan 2 inskripsi lain. Nah, inskripsi ini menunjukkan bukan pembangunan, tetapi kalau boleh saya berpendapat ini menunjukkan suatu tahapan perkembangan berikutnya atau rehabilitasi dari benteng itu sendiri. Misalnya ada penambahan bangunan seperti mungkin bisa jadi pintu masuk atau apapun yang ada di benteng itu. Karena seperti kita ketahui, benteng ini sebenarnya sudah dibangun 20 tahun sebelumnya, ya, di mana 1810 set plan itu ditandatangani oleh pejabat di Surabaya bernama Cornelis. Adalah Ahmad Ja'far, juru pelihara benteng Lodewijk. Dengan segala keterbatasannya, membersihkan serta berupaya memberikan edukasi bagi masyarakat dengan menanam mangrove agar Lodewijk tidak hanya tinggal nama belaka. Untuk merawat itu kita itu tiap harinya itu ya membersihkan seperti jalan setapak itu, walaupun itu 1 minggu sekali ataupun apa itu 3 hari sekali, itu dikarenakan kita itu kan cuma 2 orang dan terus kita itu masih pakai manual. Pembersihan itu ya kurang lebih ya lambat lah. Itu untuk penanaman mangrove kita ajukan kepada masyarakat sekitar itu untuk menanam mangrove itu untuk menahan abrasi dengan secara gratis. Tapi mangrove itu tidak bisa menjamin karena mangrove itu bisa mati, bisa hidup. Dan terus untuk pertumbuhannya itu cukup lama. Mungkin 10 tahun sampai 15 tahun. Kalau kita menunggu mangrove tumbuh, maka benteng itu sudah nggak ada. Mangrove baru tumbuh. Jadi jalan satu-satunya itu adalah pemecah ombak. Itu yang kita harapkan supaya benteng yang kita lola ini bisa bertahan dan terus dilanjutkan dengan penanaman mangrove untuk warga sekitar sini untuk penanaman itu. Tidak hanya benteng Lodewijk, di kawasan Mengarai juga terdapat bangunan-bangunan kuno. Salah satu bangunan yang bersejarah adalah rumah Kiai Badrun, yang di dalam bangunannya disimpan fragmen-fragmen menyerupai museum ini. Bangunan tersebut kini difungsikan sebagai base camp eksotik Mengarai yang menyediakan jasa wisata alam dan sejarah untuk mengeksplor Pulau Mengarai. Itu dulu Haji Badrun itu adalah seorang kiai yang dari Malang dan dia itu menikah dengan ibu yang berasal dari Mengarai sini dan setelah itu dia itu menjadi seorang kiai di sini. Untuk museum benteng itu emang dari dulu sudah ada pecah-pecahan gitu seperti batu itu sudah ada. Cuma kita itu tidak mengerti kalau itu sangat berharga, kalau itu bisa dijadikan museum. Nah itu museum benteng Lodewijk ini bisa ada itu di bulan Agustus, bulan tanggal 4 itu sama tim Triwulan dari Mojokerto. Untuk paket wisata di sini itu ada paket susur sungai, dan sebenarnya wisata eksotik Mengarai ini memiliki 8 wisata. 4 wisata alam seperti sungai, pantai, hutan mangrove, hutan tropis.
wisata religi atau cagar budaya, wisata abrasi, wisata kuliner, dan wisata mancing. Kehidupan masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tambak sangat bergantung dengan adanya Benteng Lodewijk ini. Benteng di sini itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama itu untuk mempertahankan tambak sekitar benteng. Dan yang kedua itu untuk penjagaan ketika malam hari, karena dulu itu banyak semacam bajak laut lah, itu memasuki wilayah Mengare, dan sama Pak Lurah Khomsan itu sama tim-timnya itu bersepakat untuk menjadikan benteng itu sebagai pos. Ketika ada bajak laut, maka gak sampai ke Mengare dia sudah dihancurkan di benteng itu, dibunuh di situ. Selain itu, dengan adanya Benteng Lodewijk ini turut mengangkat perekonomian warga sekitar. Untuk masyarakat sini itu, untuk benteng itu dibuat wisata itu sangatlah menjunjung tinggi perekonomian warga sekitar sini, terutama itu seperti panganan seperti kuliner seperti bandeng bakar, seperti kerupuk, seperti keconcong, terasi, dan juga masih banyak lah untuk perekonomian warga sekitar sini. Untuk ketika wisata itu maju, wisata es Mengare itu maju, maka perekonomian warga sekitar itu ikuti maju. Tapi kalau wisata ini nggak maju, maka perekonomiannya juga turun dikarenakan itu abrasi tambak itu di jalannya. Karena warga sekitar sini itu kan perekonomiannya itu dari tambak, dan untuk saat ini tambak itu udah hancur, mungkin kurang lebih 75 tambak habis kena abrasi ombak. Jadi penurunan perekonomian warga sekitar sini itu menurun banget itu. Jadi untuk pembukaan wisata es Mengare ini bisa menjunjung tinggi lagi perekonomian warga Mengare sini. Itu sangat bermanfaat banget. Kini menjadi tugas kita lah, generasi penerus negeri ini, untuk terus merawat serta melestarikan peninggalan bersejarah yang ada.